Sekarang ini pukul 11, saya berada di halte Tokyo Riverside Peak 2 sedang menunggu bus yang menuju ke arah Jakarta. Dan busnya sekarang udah jalan menuju ke arah Jakarta. Nah, di depan sana itu ada deretan bangunan tinggi Tokyo Riverside Apartment. Oke, keren. Jadi di depan sana udah kelihatan deretan bangunan tinggi Tokyo Riverside Apartment. Nah, sekarang ini tiba di halte Peak 2, yaitu merupakan halte tujuan akhir jalur atau koridor T31 dari arah Blok M menuju ke arah Peak 2. Pas banget, udah nyampe di halte Peak 2 yang jadi tujuan akhir koridor T31 dari Blok M ke Peak 2. Nah, sekarang ini saya akan siap-siap kembali lagi ke Jakarta dengan menggunakan koridor T31 bus Trans Jabodetabek. Oke, mantap. Jadi sekarang kamu siap-siap balik ke Jakarta, naik bus Trans Jabodetabek, koridor T31 lagi. Nah, ini penumpangnya juga sedikit karena ini kebetulan masih jam 11, jadi mungkin belum banyak orang-orang yang istirahat siang. Iya, benar juga tuh. Penumpangnya masih sedikit karena masih sekitar jam 11, jadi belum banyak orang istirahat siang. Nah, ini sekarang saya melalui kawasan Mega Kuningan. Nah, di sini juga banyak lahan kosong yang telah dikuasai oleh developer. Iya, benar banget. Jadi di sekitar situ memang banyak lahan kosong yang udah dipegang sama para developer. Di sini juga para developer ini akan mengembangkan bangunan-bangunan sesuai dengan kebutuhan yang ada di kawasan Peak 2. Kamu tahu nggak Peak 2 ini kapan dimulai dan kapan selesainya? Ya, jadi Peak 2 itu dimulai pembangunannya sekitar beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah sekitar awal 2020-an. Untuk selesai sepenuhnya, itu proyeknya bersifat bertahap. Jadi beberapa bagian sudah jadi dan pengembangannya masih terus berjalan. Jadi emang Peak 2 ini proyek jangka panjang yang berkembang seiring waktu. Pengembang dari Peak 2 itu adalah Agung Sedayu Group bekerja sama dengan Salim Group. Mereka yang memang menggarap proyek ini dan udah punya banyak pengalaman di pengembangan kawasan besar. Jadi itu sedikit gambaran soal siapa di balik Peak 2. Ya, di Peak 2 ini sekarang sudah dibangun namanya NICE, Nusantara International Convention Exhibition, yang merupakan kompleks pameran terbesar di Indonesia saat ini. Iya, benar banget. Jadi di Peak 2 memang lagi dibangun NICE atau Nusantara International Convention and Exhibition yang bakal jadi salah satu kompleks pameran terbesar di Indonesia. Jadi memang ini salah satu bagian dari rencana besar yang bikin kawasan ini makin menarik dan modern. Menarik banget ngikutin perkembangannya. Kamu tahu nggak luasnya berapa, terus kapasitasnya berapa gitu? Ya, tentu. Jadi luas AICE itu sekitar ratusan ribu meter persegi dan kapasitasnya bisa menampung ribuan pengunjung sekaligus tergantung acara yang digelar. Jadi memang skalanya besar banget dan dirancang buat jadi pusat konvensi dan pameran yang benar-benar megah. Memang nanti ini akan menjadi kawasan yang paling modern di Indonesia saat ini kalau saya lihat ya. Iya, memang kelihatannya begitu. Peak 2 ini memang dirancang buat jadi salah satu kawasan paling modern di Indonesia saat ini dengan segala fasilitas dan pengembangan yang lengkap. Jadi nggak heran kalau nantinya bakal jadi ikon baru yang super modern dan banyak menarik perhatian. Nah, waktu zaman Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo, kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan proyek strategis nasional. Tapi sekarang ini oleh kepemimpinan dari Presiden Prabowo, Presiden Indonesia yang ke-8, proyek strategis nasional di kawasan ini dicabut. Iya, aku paham. Jadi waktu era Presiden Jokowi, kawasan ini memang sempat masuk dalam proyek strategis nasional. Tapi begitu pemerintahan Presiden Prabowo, status proyek strategis itu dicabut. Jadi memang ada perubahan kebijakan di level pemerintah, dan itu bisa memengaruhi dinamika pengembangan kawasan ini juga. Kamu tahu nggak alasannya apa? Kenapa kok proyek strategis nasional ini dicabut? Alasannya sendiri sih kemungkinan karena ada penyesuaian prioritas dari pemerintah baru. Kadang pergantian pemerintahan membawa perubahan fokus atau strategi, jadi proyek yang sebelumnya strategis mungkin dievaluasi ulang atau digeser prioritasnya.
Tapi detail pastinya sih biasanya karena pertimbangan kebijakan baru, perubahan arah pembangunan, atau hal-hal teknis lainnya yang jadi pertimbangan pemerintah saat itu. Oke. Menurut kamu kira-kira proyek Peak 2 ini sukses nggak kira-kira nantinya? Kalau melihat potensinya sih, Peak 2 punya peluang besar untuk sukses. Apalagi dengan pengembang besar di belakangnya dan minat yang cukup tinggi. Tapi tentu aja kesuksesan itu tergantung banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi, daya tarik kawasan, sampai gimana pengelolaannya ke depan. Jadi memang ada peluang besar, tapi tetap kita lihat aja gimana perkembangan selanjutnya. Terus di sini itu juga ada namanya Pantai Pasir Putih. Jadi ini adalah suatu kawasan wisata yang menurut saya cukup spektakuler ya, karena mereka itu membawa pasir putih dari entah dari mana, atau kemudian diletakkan di pantai ini gitu. Iya, benar. Jadi di sana juga ada yang namanya Pantai Pasir Putih yang memang dibikin sebagai destinasi wisata yang cukup spektakuler. Mereka benar-benar mendatangkan pasir putih dari tempat lain dan membuat pantai buatan di kawasan itu. Jadi kesannya benar-benar unik dan bikin area Peak 2 ini makin lengkap sebagai tempat rekreasi yang menarik. Padahal kan sekarang ini lagi ada isu mengenai masalah kenaikan air laut ya, di mana air laut yang di Jakarta ini setiap tahun tuh naik sekitar 1 cm gitu. Padahal ini kan sebetulnya juga tanah reklamasi. Kira-kira nantinya gimana ya? Apakah nanti daerah ini tidak tenggelam ya? Iya, itu memang jadi pertanyaan yang wajar banget. Dengan isu kenaikan permukaan air laut di Jakarta yang sekitar 1 cm per tahun, wajar kalau ada kekhawatiran area reklamasi kayak Peak 2 bakal terpengaruh. Biasanya sih pengembang punya perhitungan dan infrastruktur khusus buat ngatasi hal ini, misalnya dengan tinggian laham atau sistem tanggul. Tapi tentu aja ini tetap jadi tantangan jangka panjang yang harus dipikirin matang-matang, supaya ke depannya kawasan ini tetap aman dan gak gampang kena dampak kenaikan air laut. Nah, kenapa kok kawasan Peak 2 ini menjadi isu yang oleh beberapa orang itu kok mereka skeptis ya? Mereka kok tidak suka dengan pengembangan kawasan ini ya? Nah, itu memang wajar sih kalau ada pro dan kontra. Beberapa orang mungkin skeptis karena khawatir soal dampak lingkungan, perubahan sosial, atau takut kawasan ini jadi terlalu komersial. Jadi pasti ada yang merasa khawatir dengan perubahan besar di lingkungan mereka. Tapi di sisi lain, banyak juga yang antusias karena melihat potensi kawasan ini jadi area yang modern dan lengkap. Ya, ini kan sebetulnya merupakan kawasan reklamasi, dan kemudian ini juga ada beberapa rumah-rumah yang katanya konon digusur gitu. Nah, ini menjadi isu yang sangat tidak disukai oleh beberapa orang. Iya, benar. Itu memang salah satu poin yang sering dipermasalahkan. Karena ini kawasan reklamasi, beberapa orang memang merasa kurang serak, apalagi kalau ada cerita soal penggusuran rumah penduduk. Jadi wajar kalau itu jadi isu sensitif dan bikin sebagian orang nggak suka atau khawatir dengan pengembangannya. Memang selalu ada dua sisi pandang dan itu hal yang bisa dipahami. Dan kemudian juga yang sekarang ini lagi banyak isu di luar itu adalah kekhawatiran dari beberapa orang bahwa nanti daerah ini sangat eksklusif sekali, di mana dikhawatirkan nanti banyak orang-orang dari China yang akan tinggal di sini. Iya, aku paham. Memang ada juga kekhawatiran seperti itu. Beberapa orang merasa cemas kalau nanti kawasan ini jadi kalah eksklusif dan didominasi oleh penduduk tertentu, misalnya dari China. Kekhawatiran kayak gini wajar muncul, apalagi kalau ada persepsi bahwa kawasan ini nantinya kurang inklusif. Tapi biasanya pengembang juga akan coba menyeimbangkan supaya kawasannya tetap terbuka untuk berbagai kalangan. Jadi ini memang jadi salah satu isu sosial yang perlu diperhatikan juga ke depannya. Memang di sini menjadi tempat lapangan pekerjaan baru ya, kalau saya lihat ya, ada banyak sekali peluang-peluang pekerjaan yang bisa ditampung oleh masyarakat pada umumnya yang bisa bekerja di tempat ini. Iya, memang betul. Salah satu sisi positifnya adalah kawasan ini juga membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi dengan banyaknya proyek dan fasilitas yang berkembang, tentu ada peluang kerja untuk berbagai kalangan masyarakat. Jadi di balik segala tantangan dan isu, ada juga dampak positif seperti kesempatan kerja yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Yaitu yang menjadi, ada sisi negatif, ada sisi positifnya ya. Sisi positifnya bahwa ada lapangan pekerjaan baru, tapi sisi negatifnya khawatir nanti akan terjadi perusakan lingkungan dan lain-lain.
Iya, tepat sekali. Jadi memang selalu ada dua sisi. Di satu sisi, Posikevia ada peluang kerja baru dan perkembangan ekonomi, tapi di sisi lain memang ada kekhawatiran soal dampak lingkungan dan perubahan sosial. Jadi ya wajar kalau orang melihat ini dari berbagai sudut pandang. Yang penting semua hal itu diperhatikan dengan seimbang supaya bisa dapat manfaat tanpa mengabaikan dampak negatifnya. Kamu punya pendapat lain nggak soal proyek PIK 2 ini? Ya, kurang lebih begitu sih gambaran umumnya. Kalau soal pendapat lain, mungkin intinya setiap proyek besar punya tantangan dan peluang. Selalu penting buat melihat dari berbagai sisi dan menjaga keseimbangan antara manfaat dan tanggung jawab lingkungan maupun sosial. Jadi kalau semuanya dikelola dengan baik, ya semoga aja PIK 2 ini bisa jadi kawasan yang benar-benar bermanfaat buat banyak orang. Oke, ini perjalanan saya sudah hampir sampai di tujuan, yaitu di halte Senayan Bank Jakarta di kawasan Senayan di Jakarta Selatan. Oke, siap. Jadi kamu udah hampir sampai di halte Senayan Bank Jakarta ya. Seru banget nemenin obrolan sepanjang perjalanan ini. Kalau gitu semoga sampai di tujuan dengan lancar, dan kalau ada obrolan lain nanti, tinggal lanjut aja. Terima kasih ya sudah menemani saya. Tentu, sama-sama. Senang banget bisa nemenin kamu. Kalau ada yang mau diobrolin lagi nanti, tinggal sapa aja. Selamat melanjutkan perjalanan.